Sebelum memulai presentasi, Perlu kami ingatkan, untuk kami, kita kamu, dan kalian untuk menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker dengan benar cuci tangan pakai sabun. dan menjaga jarak 1 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinsa Putri, Saya Februsa Jendri, kami dari kelas 12 TITL 2 SMK Berantas Karangkates, akan menyampaikan materi PLC Omron. yang diampu oleh Bapak Sutrisno Hadi Wibowo SD. PLC atau kontrol logika terprogram merupakan komputer elektronik yang digunakan pada otomasi industri, seperti pengawasan dan pengontrolan mesin-mesin produksi. Penggunaan PLC lebih mudah daripada smart relay. Spesifikasi PLC. 1. Konsep PLC. Programmable menunjukkan kemampuan untuk menyimpan program. Logic menunjukkan kemampuan untuk memproses input secara aritmetik. Controller bertujuan untuk menunjukkan kemampuan untuk mengontrol dan mengatur proses. Pembahasan yang kedua, karakteristik PLC. Alasan utama pembuatan PLC adalah untuk menghilangkan beban ongkos perawatan dan penggantian sistem kontrol berbasis relay. PLC memiliki berbagai ciri dan karakteristik. Yang pertama, PLC memiliki suatu program mikroprosesor yang memiliki fungsi-fungsi dan fasilitas utama dari sebuah mikrokomputer. B. PLC diprogram melalui programming unit yang dapat berupa terminal komputer dengan video display unit dan keyboard atau dengan terminal. C. PLC mengontrol suatu alat berdasarkan inputan atau outputan. Memasuki pembahasan ketiga, fungsi-fungsi PLC. Dirancang sebagai alat untuk menghentikan suatu komponen relay dalam sistem kontrol. Fungsi umum PLC yang dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sequential control, 2. Monitoring plan. B. Fungsi khusus PLC. Fungsi PLC secara khusus adalah memberikan input ke CNC atau komputer AZ numerical control. Pembahasan selanjutnya adalah tipe-tipe PLC. A. Berdasarkan kemampuan dan ukurannya. 1. Tipe compact. 2. Tipe modular. B. Berdasarkan cara pengoperasiannya. 1. PLC berbasis RA atau berbasis alamat. 2. PLC berbasis TEK. 3. PLC berbasis PC. A. CPU. B. Modul input atau output. C. Printer. D. Programmer atau monitor PM. E. The program recorder atau player. Pembahasan selanjutnya, spesifikasi PLC. A. Spesifikasi PLC secara umum. B. Spesifikasi input pada PLC. C. Spesifikasi output pada PLC. Sekarang kita memasuki pada gambar kerja instalasi PLC. Pada dasarnya, prinsip kerja PLC adalah menerima sinyal masukan yang dikendalikan, lalu melakukan serangkaian instruksi logika terhadap sinyal tersebut sesuai dengan program yang tersimpan dalam memori. Untuk kerja sistem inputnya, yang masuk ke dalam CPU berupa sinyal dari sensor atau transducer. Secara umum, sinyal dibagi menjadi dua macam, yaitu sinyal diskrit dan sinyal analog. Untuk kerja sistem CPU, semua aktivitas atau pemrosesan data yang diambil dari sensor atau data input terjadi di CPU. Prosesor akan memproses sinyal secara aritmetika dan logika, yakni melakukan operasi logika, sekuental, timer, counter, dan mengolah fungsi-fungsi yang diinginkan berdasarkan program yang telah ditentukan. Prosesor mengolah program yang sudah ada di dalam memori, serta mengatur komunikasi antara input, output, dan memori dengan prosesor itu sendiri. Untuk kerja sistem output, hasil dari CPU PLC berupa sinyal keluaran digital yang akan dikirim ke modul output yang kemudian akan menjalankan aktuator. Aktuator merupakan
perangkat yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi gerakan-gerakan mekanis untuk mengendalikan proses. Sekian pembahasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like dan komen. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.